Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Selamat pagi, siang, atau malam. Saya tidak tahu kalian nontonnya jam berapa ya. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Kita sudah bahas ya singkat kemarin ya tentang kromosom, gen, dan DNA ya. Jadi mereka ini adalah penghuni dari inti sel kita ya. Di mana di sana itu ada inti sel ya, ada inti sel yang di dalamnya mengandung kromosom ya. Kromosom ini mengandung suatu informasi yang punya fungsi namanya adalah gen ya. Seperti itu. Nah, ada lagi juga di sana di dalam gen ini adalah ada DNA ya yang ada dua helai itu ya, ada dua helai DNA, double stranded atau dua helai. Nah, di dalam DNA ini disusun oleh basa nitrogen ya. Basa nitrogen ini bisa saling lihat ya yang seperti ini sebentar. Nah, ini basa nitrogen ini ya, ini bisa tersusun, bisa saling nempel, bisa panjang, itu adalah karena bantuan dari fosfat ya, fosfat dan juga gula deoksiribosa. Ini jumlah kromosom tubuh kita ya, di setiap tubuh kita itu ada autosom dan gonosom ya. Jadi autosom itu kromosom yang tidak menentukan jenis kelamin, kalau gonosom menentukan. Jadi sel tubuh saja itu menggambarkan cowok dan cewek gitu loh. Nah, kalau misal ada cowok ngaku cewek ya dicek aja selnya ya, dia banyak kromosom X atau tidak gitu loh ya. Kemudian kalau sel kelamin jelas ya, sel kelamin dan sel tubuh ini bedanya adalah sel kelamin dia tidak memiliki pasangan, makanya perlu berpasangan. Jadi antara ovum dan sperma ini kan saling berpasangan. Jadi 2-3 buah tanpa pasangan. Dan seterusnya. Jadi pasangan tuh paham ya kalian ya. Jadi in pair apa sih? Ya berpasangan ya, berpasangan. Kalau ini kan sendiri. Nah, seperti itu ya. Ya, kemudian tentang gen tadi sudah saya bahas singkat ya, bahwa ini adalah bagian yang disusun oleh DNA yang berisi materi genetik ya, yang memiliki fungsi ya, memiliki nama informasi, menjadi informasi genetik itu berarti kan punya fungsi, yaitu menyampaikan sesuatu kan, informasi itu seperti itu. Kalau genom itu keseluruhan informasi genetik ya. Jadi kalau gen itu sudah ada fungsinya, kalau genom itu campur, ada yang punya fungsi, ada yang tidak punya fungsi, seperti itu loh Kak ya. Tapi maksudnya gini Kak, sebenarnya semua itu punya fungsi gitu loh Kak ya, semua punya fungsi, tapi kita ini belum menemukan fungsi gen itu apa. Nah, itu yang jadi hobi yang menjadi sasaran penelitian para peneliti ya. Jadi ditemukan gen ini ternyata punya fungsi ini dan seterusnya ya. Contoh gen ya itu seperti gen RDRP ya pada virus SARS-CoV. Ini contohnya untuk mikrobiologi ya. Jadi kemarin tuh gimana sih caranya deteksi ini virus COVID loh, ini virus influenza loh. Nah, ini adalah salah satunya adalah gen ini. Gen RDRP hanya dimiliki oleh virus virus COVID ya, virus COVID-2 ya. Apa sih bedanya sama COVID-1 ya ini? Karena ada gen ini. Nah, ini jadi kan ada gen pembeda, gen yang memberikan informasi bahwa ini adalah SARS-CoV-2 gitu loh ya. Nah, ini ada juga namanya alel, yaitu pasangan gen yang terletak pada lokus yang sama pada kromosom homolog. Jadi gini Kak, tadi kan kromosom itu ada yang kromosom itu kan in pair ya, berpasangan ya, kromosom homolog. Nah, tapi bukan seperti itu, bukan in pair gitu enggak. Jadi kan kalau yang DNA itu kan seperti ini. Nah, ini tuh homolog. Nah, ini tuh homolog. Nah, misal ya, lokus itu ada di sini ya. Lokus nomor 20. Ini lokus nomor 20. Lokus tahu ya, jadi ruang-ruang tempatnya gen ya. Nah, ini kalau pada sama-sama pada lokus 20 ini ya, ada gen yang sama, ini namanya adalah alel gitu ya. Kemudian lanjut tentang DNA. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya, bahasa nukleotida ATGC ini, sebentar ya. ATGC ini kenapa sih kok bisa terikat kuat, kok bisa saling berjejer ya. Ini jadi kita ambil ya contoh di DNA ini bahasa nukleotida ini sama ini. Nah ya, ATGC itu ini Kak, ini sama ini. Misal A itu adenin, di sini guanin, ini timin, ini sitosin dan seterusnya ya. Nah, ini kenapa kok bisa istilahnya bisa bergandengan ya. Jadi ada zat-zat yang lain yang menggandengkan, yaitu adalah apa? Gula deoksiribosa dan juga fosfat. Jadi di sini kalian perhatikan di setiap basa nukleotida ya, ini ada namanya adalah ikatan hidrogen. Mana ikatan hidrogen Bu? Nggak kelihatan. Ini Kak, ini ada 2 garis putus-putus Kak ya. Ada dua. Wait. Nah, ya masih jalan ya. Nah, jadi ikatan hidrogen ya, ATGC itu 2 ikatan hidrogen. Bukan GC ya. AT ini 2 ikatan, lihat Kak, garis putus-putusnya 2. Tapi kalau GC itu 3.
2, 3. Garis putus-putusnya ada 3. Jadi kenapa ikatan G dan C alias guanin dan sitosin ini adalah ikatan yang kuat? Karena diikat oleh ikatan hidrogen 3. Rangkap di 3. Ini 3 ya. Ini 3 ya. GC ini selalu 3. Nah, kemudian diikat lagi oleh namanya gula dioksida bosa. Mana bu gulanya ini, Kak? Yang segi 5. Nah, segi 5. Nah, antara satu kelompok geng, jadi antara satu kelompok basa nukleotida ini ya, basa nukleotida, ada ikatan hidrogen, terus kemudian ada gula dioksida bosa. Nah, ini antara satu geng satu dengan geng lain itu digandeng oleh tulang punggung ya, digambarkan adalah tulang punggungnya yang menyatukan itu adalah fosfat. Fosfat itu disingkat P ya, kayak ini loh, yang hijau-hijau ini loh. Makanya saling bergandengan gitu ya. Ini juga saling bergandengan gitu loh. Ini adalah yang mengikat adalah P alias fosfat ya. Nah, sifat dari DNA ini adalah satu double helix ya. Ini ada, kalian perhatikan double helix dan juga anti paralel. Jadi antara sini dan sini itu sama ya. Paralel tapi anti paralel. Jadi kalau A ya gandengannya T gandengannya A, C gandengannya G gitu loh. Kalau paralel saja kan G dengan G, T dengan T gitu kan. Kalau anti paralel itu adalah beda tapi ya gandengan gitu loh Kak. G dengan C dan seterusnya. Ya itu selalu seperti itu gandengannya ya. Sejajar tapi berlawanan dan punya ikatan hidrogen rangkap 2 ya. Untuk A dan T, kalau GC adalah tadi berapa? 3 ya. Kemudian ATGC ini saling berpasangan. Lanjut ya. Kemudian RNA. Kalau RNA itu bagaimana? Kalau RNA itu satu helix ya. Satu helix. DNA 2 helix. Seperti itu. Ada lagi bedanya? Ada ya. Salah satunya ini ya, letaknya saja dia. Letaknya sama-sama di nukleus, tapi RNA ini ada juga di sitoplasma dan juga ribosom ya. Seperti itu. Kemudian strukturnya tadi apa? Satu rantai, ini 2 rantai. Kemudian dari gulanya, namanya DNA adalah deoksiribosa. D-nya itu deoksiribosa ya. Deoksiribosa nukleik asid ya. Kalau RNA adalah ribos nukleik asid ya. Jadi R-nya adalah ribosa. Makanya gulanya tadi itu beda ya. Gula penyusun yang segi 5 tadi loh Kak. Kalau DNA adalah deoksiribosa, kalau RNA adalah ribosa. Nah, kemudian tentang basa nitrogennya juga beda. Kalau DNA adalah ATGC ya. Kalau RNA adalah AUGC. Nah, ini T-nya diganti urasil ya. Kemudian kadarnya ya berubah-ubah untuk RNA, kalau DNA tetap. Dan lanjut, fungsinya apa ya? RNA otomatis adalah untuk sintesis protein, karena DNA dipecah menjadi RNA supaya menjadi DNA yang baru gitu loh Kak ya. Jadi ini untuk sintesis protein. Nah, kalau DNA membawa materi genetik mengatur proses sintesis protein. Nah, kalau RNA adalah untuk pelaksanaan sintesis protein saja. Lanjut ya, kemudian tentang sintesis protein. Nah, proses dari DNA menjadi DNA lagi itu namanya ya sintesis protein ya. Karena DNA itu kan terbuat dari protein juga. Nah, seperti itu. Berapa sudah ngantuk. Oke, lanjut ya. Jadi sintesis protein ini adalah pembentukan DNA menjadi DNA lagi ya. Tapi maaf ya, bukan DNA yang tapi ada suatu protein yang berfungsi ya, punya fungsi gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi protein sendiri kan nantinya akan dipecah jadi DNA kan. Ya, intinya gini Kak. Jadi ada namanya teori sentral dogma. Jadi DNA menjadi RNA menjadi protein. Nah, ini protein jadi apa? Jadi DNA lagi, RNA lagi, jadi protein. Jadi intinya kan dari DNA menjadi DNA gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi proses dari DNA menjadi RNA itu namanya transkripsi. Jadi sebelum transkripsi itu DNA itu bereplikasi ya. Jadi terbelah dari 2 helai menjadi 1 helai. 1 helai itu namanya replication. Kemudian DNA menjadi RNA adalah transcription. RNA menjadi protein adalah translation. Ya, jadi ditranslasi ya. Jadi 3 tahap ini kalian harus hafal ya. Harusnya sudah di SMA juga sudah. Jadi replication, transcription, dan translation. Ini semua Kak, proses ini juga terjadi pada PCR ya. Jadi proses tahap ke PCR itu terjadi juga proses ini ya. Tidak terbentuk protein baru, tapi membaca protein itu ada protein apa aja gitu loh ya. Jadi berhenti pada proses replication and transcription. Tidak ada translasi ya kalau di dalam alat itu ya. Kalau di dalam tubuh kita jelas replication, transcription, and translation ya. Jelasnya bagaimana sih? Singkat cerita ya, pertama ya, DNA itu harus replication. Mana replication Bu? Ini, jadi terbelah menjadi 2. Awalnya tuh 2 helai gini loh Kak. Akhirnya terpisah menjadi 1 helai gitu loh. Ini nggak ada, jadi 2 helai. Pertamanya gini, maaf, gini kan, itu akhirnya 1 helai terpisah ya. Nah, yang helai yang atas ya, helai yang atas itu adalah apa namanya, pengkodenya, di bawah adalah template-nya ya, seperti itu. Nah, ini kalian lihat. Nah, yang bagian antisense, jadi atas disebut juga sense, bawahnya adalah antisense ya. Antisense atau template-nya ya. Apa? Bagaimana Bu selanjutnya ada? Jadi untuk ini akan terjadi pada antisense ya, pada template. Ini misal di antisense-nya adalah ada TAC, TAG,
kemudian GAG, CATT ya. Misal ini ya. Maka apabila RNA ini apabila suatu sandi inisiasi datang ya. Sandi inisiasi ini AUG dan GUG. Ini AUG ini mulai ya. Maaf. AUG ini mulai. Ini AUG mulai, maka dia akan memanjangkan diri Kak, sesuai dengan antiparalelnya. Kak, coba lihat T gandingannya A dengan U, G dengan C, A dengan U. Nah, kenapa Bu kok jadi U? A kan T, Bu. A itu gandingannya T loh. Itu kalau sama-sama DNA. Ini kan prosesnya dari DNA menjadi RNA. Jadi apa kalau A tidak menjadi T, tapi menjadi U, menjadi urasil. Nah, kalau sudah terbentuk suatu RNA, maka RNA ini akan ditranslisikan. Jadi ini proses DNA menjadi RNA dan namanya adalah transkripsi ya. DNA menjadi RNA. Ya, DNA jadi RNA ini transkripsi. Nah, kemudian DNA menjadi protein ya, itu namanya translasi gitu ya. Jadi bagaimana Bu kok bisa jadi kok diterjemahkan jadi protein? Jadi contoh ya, misal AUG ini adalah metionin, asam amino metionin. Ya, misal. Kemudian AUC adalah isoleusin. GUA adalah serin. Nah, ini semua adalah asam amino. Nah, kamu tahu kan asam amino adalah part terkecil dari protein. Nah, ini kalau partikel kecil-kecil digabung akan menjadi apa, Kak? Polipeptida ya. Menjadi polipeptida. Nah, polipeptida ini adalah suatu protein fungsional. Entah nanti jadi apa? Apakah jadi hormon, apakah jadi enzim, ataukah jadi jadi masuk menjadi siklus glikolisis dan seterusnya. Jadi kan semua tubuh kita itu bekerja karena bantuan dari protein. Gitu loh Kak, protein sangat berfungsi banyak sekali ya. Kemudian bentar. Nah, ini tadi belum saya sampaikan ya Kak ya. Jadi ini akan memanjang terus sesuai dengan template dan antisensnya, akan berhenti apabila apabila sandi ini ketemu UAA, UAG, UGA. Nah, ini akan akhirnya berhenti kemudian ditranslasi gitu loh Kak ya. Sandi inisiasi itu untuk memulai, sandi terminasi untuk berhenti. Kemudian Kak, ini tentang sex determination ya. Jadi peran gen dalam menentukan jenis kelamin. Jadi kalian lahir di dunia ini ada cowok ada cewek. Ya, kalau yang setengah matang itu bukan ya. Itu manusia atau bukan saya tidak tahu ya. Ya seperti itu Kak ya. Lah kemudian kalau kalian ya kan tadi kembali kemana? Fokusnya jadi kemana-mana. Ya jadi kalian ada laki-laki dan perempuan. Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu Wa Taala. Bener. Tapi secara saintifik ya, siapa sih yang menentukan? Itu adalah dari bapak kamu yang menentukan. Mana bu buktinya? Ini ya buktinya. Jadi seorang orang tua ada ayah ada ibu. Ini ayah mengeluarkan sperm ya, sel sperma. Ibu mengeluarkan ovum ya, sel ovum. Nah kamu tahu kan sel sperma dan ovum itu tidak berpasangan. Jadi kalau dia X ya X doang, kalau Y ya Y doang gitu kan. Tapi kalau perempuan yang adanya X ya X. Jadi satu sel telur itu ya semua mengandung satu kromosom X. Nah, tapi kalau cowok satu sperma itu ada yang mengandung kromosom X, ada yang mengandung kromosom Y, ya. Yang intinya itu Y ini yang beda itu ya Y ini. Nah, apabila nanti akan menjadi zigot ya, X ini dengan ini menjadi XX. Tapi kalau X ini yang dengan Y ya, dia akan menjadi X berapa sekilas langsung masih tidur gitu ya. Kalau X sama kalau ini Y tadi ya, ini Y bergandengan dengan X akan menjadi XY. Nah kalian lihat karena ini bergandengan dengan ini adalah XX, jadilah dia XX cowok apa cewek? Nah cewek ya. Kalau X bergandengan Y akan menjadi XY. XY cewek apa cowok gitu ya. Nah ini jadi yang menentukan kelamin kalian, jenis kelamin kalian adalah bapak ya, bapak. Ini singkatnya tentang sex linkage. Jadi jenis kelamin persilangan ya, jenis kelamin ya. Intinya adalah seperti ini loh Kak, seperti ini. Misal X dan Y, X dan X ya. X dengan X ini XX, X dengan Y, XY ini XX. Ini dengan ini adalah XY gitu. Persilangan seperti itu ya, maksudnya gitu. Misal contoh ya, ini ngantuk guys. Nah ini ya, contohnya ada suatu gen yang dibawa oleh bapak ya, di gennya bapak ya. Nah ibu nggak bawa ini. Nah ada dominan resesif, ibu bawa ya, misal ibu bawa tapi resesif alias tidak dominan. Ada gen yang dibawa bapak itu dominan. Misal dominan tuh gen yang suka humoris gitu ya, gen humoris. Nah ini siapa sih anaknya yang nanti akan nurun ya, misal punya anak 4. Ada anak 4 ini Kak. Siapa yang yang menurun dan jenis kelaminnya apa? Nah, ini berdasarkan sex linkage ya, dihitung tadi itu adalah yang perempuan lah yang akan membawa gen lucu. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada beberapa sifat gen yang menurun pada manusia. Contoh kondisi albino menurun ya, tapi
resesif. Jadi kalau resesif itu hurufnya kecil, kalau dominan tuh hurufnya besar ya, seperti itu. Nah, contoh albino ya, jari lebih dari 5 atau polidaktil itu dominan ya, PP. Nah, gennya PP ya. Kemudian merasakan pahit itu dominan juga. Kemudian diabetes itu resesif Kak, lihat. Jadi sebenarnya orang diabetes itu anaknya bisa jadi nggak diabetes karena resesif, tidak dominan. Kecuali anaknya memang lifestyle-nya sangat buruk. Nah, itu nantinya akan muncul thalassemia dan seterusnya ya. Katarak itu dominan, mata biru itu resesif, rambut hitam itu dominan, makanya seluruh Indonesia itu rambutnya hitam ya gitu. Daun telinga bebas itu ini Kak, daun telinganya itu ada yang wingkup sama enggak gitu ya. Teman saya perempuan itu enggak wingkup, jadi dia harus pakai ikat supaya di kerudung itu enggak kelihatan jeber gitu ya. Tapi dia cantik jadi enggak masalah ya. Contoh tentang rangkai kelamin ya. Jadi sex linkage tadi sudah dibahas sekilas ya. Ada beberapa gen yang dibawa oleh bapak ya. Ada gen dibawa oleh bapak, ada yang dibawa oleh ibu ya. Atau X ini sebenarnya tidak hanya bapak saja tapi ayah dan ibu ya. Ayah, ibu. Seperti itu. Loh, ya Allah, Brahma tertidur sekilas, astagfirullahaladzim, maaf ya. Ya Allah, sekilas tertidur, maksiat. Oke, lanjut ya Kak ya. Jadi ada yang dibawa oleh kromosom ayah dan kromosom ibu ya. XX ini ibu ya. Kalau Y ini bapak ya. Lanjut ya. Kemudian kromosom yang dibawa oleh gen yang dibawa oleh kromosom X itu apa saja? Contohnya gigi yang warnanya coklat jadi kurang email, giginya itu tipis ya. Kemudian kondisi buta warna, hemofili dan sindroma yang lain ya, hidrosifali dan lain-lain juga. Ini ya. Ini dibawa oleh kromosom X ya. X ini bisa jadi bapak, bisa jadi ibu ya Kak ya, tapi umumnya adalah ibu. Ibu kan XX ya, kalau bapak kan XY. Ya seperti itu. Kemudian kromosom Y. Kromosom Y ini kebanyakan adalah resesif. Bu, kenapa Bu resesif Bu? Karena kamu tahu kan bentuknya kromosom itu, kalau X tuh ya gini, kaki dan lengannya itu sama-sama panjang. Tapi kalau Y kromosomnya kan gini toh. Nah, ini kromosomnya kelihatan kecil. Jadi sifat gennya yang dibawa itu semakin sedikit gitu loh. Ya, jadi makanya kok ibu itu menurunkan banyak sekali hal ya, karena memang kromosom X ini membawa banyak gen gitu loh ya. Nah, ini ya, kromosom X sedikit mengandung gen dan resesif. Contohnya hipertrikosis ya. Kemudian kaki selaput ya seperti ini. Kebanyakan rambut, hipertrikosis, kemudian apa namanya Kak? Manusia landak kulitnya tebal ya. Kemudian hemofili ya, ini hemofili, darah sukar mencair, membeku. Seperti keturunan raja-raja Inggris ya, katanya hemofilia semua katanya. Nah, ini tentang sex linkage ya Kak ya. Kurang lebihnya ini sudah diajarkan pada SMA ya. Ini tidak saya perdalam juga. Tapi setidaknya kalian tahu ya, contoh ya, hemofilia kalian lihat coba di tabel. Hemofili itu termasuk dominan atau resesif? Hemofilia. Oh, tidak ada di sini ya. Hemofilia itu termasuk dominan. Coba, nah ini ya. Makanya ditulisnya adalah H besar H kecil ini ya. Jadi seorang ibu wanita karier hemofilia ya, mempunyai sifat hemofilia tapi punya bapak yang normal. Oh maaf, jadi hemofilia ini adalah resesif ya Kak ya. Resesif, makanya tulisannya adalah H kecil. Kalau normal H besar ya. Normal H besar. Ya, makanya kalau normal karier itu kan membawa tapi normal kan. Nah, itu H besar H kecil. Ini kalau bapak normal H kecil. Nah, ini kok kemungkinan menularkannya pada anak itu berapa persen ya? Misal dia punya 4 anak ya. Dia punya 4 anak dengan jenis kelamin seperti ini, XX, XY ya, laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang hasilnya bagaimana? Lah yang XX ini normal, perempuan normal, ya ada yang anak kedua adalah karier. Nah, ini karier. Dia nggak sakit tapi nanti akan membawa dan menentukan ke anaknya. Kemudian laki-laki normal, terus kemudian satu laki-laki yang hemofilia. Jadi yang hemofilia cuma satu. Caranya bagaimana Bu? Kalau enak tuh pakai tabel ya Kak ya. Pakai tabel seperti ini ya. Dan seterusnya. Nah, ini hitungannya hasilnya adalah 75% normal ya, yang 25% alias satu anak ya. Ini 3, yang lain 3, sisanya 25% adalah hemofilia. Lanjut ya, tentang ini gen-gen yang ada pada tubuh kalian. Ini contohnya adalah suatu gen X ya, satu helai gen X. Kamu tahu kan gen X itu gimana? Nah, ini satu helainya ini membawa beberapa gen Kak. Gen apa yang dibawa? Nah, ini contohnya, kalian bisa main-main belajar dari sini ya. Tentang gen anemia ya, contoh. Kemudian ada lagi gen apa lagi ya?
gen imunodefisiensi ya, kemudian gen muscular dystrophy ya, jadi penurunan fungsi otot ya. Misal kalau orang tuanya itu juga minus ya, kayak anaknya itu juga minus karena ada kelemahan otot matanya yang sama-sama itu menurun gitu loh. Kan ada juga orang yang sama aja gaya lifestyle-nya ya, misal sama-sama suka baca buku di kegelapan gitu kan, sambil tiduran ya, terus satunya minus satunya enggak ya, kan ada yang dia membawa gen, ada yang tidak gitu loh, ada yang karier, ada yang tidak. Ini gen X ya. Kemudian gen Y, contohnya ini gen Y ya, jadi lebih pendek ya kakinya, lengannya, kakinya tuh lebih panjang pendeknya itu berbeda ya. Kalau X itu kan sama, X itu sama, coba lihat ini hampir sama ya, panjangnya itu sama, antara bagian sini dan sini itu hampir sama. Ini gen Y ya, ini contohnya gen Y ini kan dari bapak ya, bapak itu membawa gen menangkap dan melempar ya, kemudian self confidence itu dari bapak juga, kemudian kemampuan olahraga juga dari bapak ya, kemudian apalagi ya, ada gangguan pendengaran itu juga dari bapak, seperti itu. Kemudian suka movie ya, itu adalah mungkin dari bapak. Jadi ada gen yang dibawa oleh bapak itu yang seperti itu. Udah Kak, alhamdulillah selesai. Silakan kalian pelajari sendiri tentang gen tadi ya. Mungkin seru kalau dilihat, diperhatikan satu persatu. Oh, apa sih yang dibawa oleh seorang ayah ya, seorang ibu. Ini tidak hanya ibu ya, kayak ayah juga ya. Kan ayah kan XY ya. Cuman bapak, kalau Y ini pasti bapak, kalau XX itu bisa bapak bisa ibu. Ya silakan Kak baca sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.